Tubuh Husain diinjak-injak oleh kuda musuh, kepalanya dipenggal. Perempuan muslim ini menyaksikan sendiri saudaranya dibunuh secara brutal atas perintah Yazid bin Muawiyah dalam perang Karbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab binti Ali adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Dia anak ketiga dari istri pertama Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Muhammad. Kedua saudaranya adalah Hasan dan Husain bin Ali. Zainab binti Ali dikenang sebagai perempuan berdaya yang pemberani. Ia merupakan salah satu panglima perang, perempuan dalam Islam yang terkenal dari abad ke-7. Zainab binti Ali turun berperang dialog dengan musuh ketika keluarganya dalam bahaya karena diburu oleh Khalifah Umayyah Yazid yang bertekad membunuh semua keturunan laki-laki Nabi Muhammad. Perempuan muslim tersebut segera menjadi panglima perang dan dijuluki sebagai singa wanita dari Karbala. Ketika menyaksikan saudaranya dibunuh secara brutal oleh pemimpin zalim, julukan singa wanita dari Karbala dikutip dari artikel yang ditulis oleh Dr. Amineh Hoti berjudul The Lioness of Karbala Alima Zainab Sen yang dipublikasikan di Daily Times Pakistan pada 31 Agustus 2020. Bagaimana kisah hidup Zainab binti Ali, cucu Nabi Muhammad SAW yang menjadi panglima perang wanita Karbala? Setelah 5 tahun hijrah dari Mekah ke Madinah, Fatimah binti Muhammad melahirkan seorang bayi perempuan. Pada 2 Oktober 626 Masehi, kalender Julian di Madinah, bayi perempuan itu lahir. Sama seperti Hasan dan Husain bin Ali, bayi ketiga Fatimah dan Ali diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW. Fatimah dan Ali meminta Nabi Muhammad untuk memberi nama anak ketiga mereka. Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak akan mendahului Tuhanku dalam hal ini." Sesaat kemudian, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa anak perempuan itu harus diberi nama Zainab, yang artinya perhiasan sang ayah. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad meramalkan peristiwa dan keadaan seluruh hidup Zainab binti Ali, cucu perempuan yang dikasihnya. Nabi Muhammad berujar dalam ketenangan dan perhatian, dia seperti Ummul Mukminin Khadijah, neneknya. Dalam kepolosan dan keseganan, dia seperti ibunya Fatimah Zahra. Dalam kefasihan dan ekspresi, dia seperti ayahnya Ali. Dalam kemurahan hati dan keteguhan, dia seperti kakaknya Hasan. Dalam keberanian dan ketenangan hati, dia seperti kakaknya Husain. Wajahnya mencerminkan kebanggaan ayahnya dan harga diri kakeknya. Diriwayatkan juga bahwa ketika Zainab binti Ali berusia sekitar 5 tahun, ia mengalami mimpi yang aneh dan mengerikan. Saat bangun, ia segera pergi ke Nabi Muhammad dan menceritakan mimpinya. Nabi Muhammad dengan sedih berkata, "Pohon dalam mimpimu adalah aku yang akan segera meninggalkan dunia ini. Cabang-cabang pohon itu adalah ayahmu Ali dan ibumu Fatimah, dan ranting yang kau pegang adalah saudaramu Hasan dan Husain. Mereka semua akan meninggalkanmu di dunia ini, dan kamu akan menderita kehilangan dan merelakan mereka." Ketika Zainab binti Ali berusia 7 tahun, ibunya Fatimah meninggal dunia. Peristiwa duka yang mendalam di usia dini dapat membantu menjelaskan kedekatannya yang istimewa dengan saudara laki-lakinya, Hasan dan Husain. Setelah beranjak dewasa, Zainab binti Ali menikah dengan sepupu pertamanya, yaitu Abdullah bin Ja'far, keponakan Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah upacara sederhana, meskipun suami perempuan berdaya tersebut adalah orang yang kaya, pasangan itu dikatakan menjalani kehidupan yang sederhana. Sebagian besar kekayaan mereka disumbangkan untuk amal. Abdullah sesekali disebut lautan kemurahan hati atau awan kemurahan hati. Seperti yang dikutip dari Military History, mereka memiliki 5 anak, 4 putra dan 1 putri, yaitu Awan, Ali, Muhammad, Abbas, dan Ummi Kulthum. Pernikahan Zainab tidak mengurangi keterikatan kuatnya dengan keluarganya.
Ali bin Abi Thalib tetap merasakan kasih sayang yang besar dari perempuan muslim ini dan suaminya. Sehingga pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi, ketika Ali menjadi khalifah dan memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, Zainab dan Abdullah pindah bersamanya. Seiring bertambahnya usia, perempuan berdaya ini memiliki banyak pengetahuan tentang Islam. Ia kemudian menjadi advokat untuk wanita di masa di mana belum pernah ada hal seperti itu. Beberapa sumber mengatakan bahwa cucu Nabi Muhammad tersebut mengadakan sesi untuk membantu wanita lain mempelajari Al-Quran dan belajar banyak hal tentang Islam. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, disusul pada 670 Masehi oleh Hasan yang sempat menggantikan posisi ayahnya hanya beberapa bulan pada 661 Masehi. Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang ambisius karena terdesak situasi yang rumit dan pengkhianatan. Pada tahun 680 Masehi, setelah Muawiyah I meninggal dunia, kekhalifahan pemimpin putranya Yazid bin Muawiyah atau Muawiyah II. Di bawah pemerintahan Yazid, kebencian terhadap keturunan terakhir Nabi Muhammad pun berlanjut. Ia mengerahkan pasukan untuk melawan pasukan kecil yang dipimpin Husain bin Ali, adik Hasan, untuk mengamankan posisi pemerintahan. Yazid bin Muawiyah bertekad memburu dan membunuh keturunan laki-laki Nabi Muhammad seperti dikutip dari Daily Times Pakistan. Husain terpaksa keluar dari Mekah karena Yazid bin Muawiyah mengirim para pembunuh saat ia haji. Kemudian ia pergi ke Kufah atau kota Irak atas undangan masyarakat di sana. Zainab binti Ali menemani Husain seperti yang dilakukan sebagian besar keluarganya. Saat rombongan Husain dan Zainab sampai di Karbala, Irak, terjadilah perang Karbala yang menewaskan Husain dan 72 kerabatnya. Perempuan muslim ini menyaksikan sendiri saudaranya dibunuh secara brutal atas perintah Yazid bin Muawiyah dalam perang Karbala. Tubuh Husain diinjak-injak oleh kuda musuh, kepalanya dipenggal, dan bahkan kain yang sudah compang-camping, harapan terakhir untuk menjaga kesopanannya, direnggut darinya. Tentara Yazid bin Muawiyah kemudian menerobos masuk ke kamp rombongan keluarga Nabi Muhammad SAW, menjarah apapun, lalu membakar tenda itu. Para tentara memukuli para wanita dengan pedang, merampas cadar mereka, dan membawa mereka sebagai tawanan. Cucu Nabi Muhammad dan orang-orang yang selamat dari ekspedisi Husain, kebanyakan dari mereka perempuan dan anak-anak, digiring ke Damaskus, ibu kota pemerintah Yazid bin Muawiyah, di mana mereka disandra. Diceritakan bahwa cucu Nabi Muhammad menderita secara mental dan fisik yang parah setelah menyaksikan saudaranya Husain dibunuh secara brutal. Zainab bersama dengan tahanan lainnya kemudian dibawa ke hadapan kepala daerah Kufah, yaitu Abdullah bin Ziyad. Ziyad membentak sambil berkata, "Siapa wanita ini?" Ia merasa kesal dengan sikap seorang perempuan yang bermartabat bahkan dalam menghadapi kekalahan. Budaknya pun menjawab, "Ini Zainab, putri Fatimah, cucu Rasulullah." 50 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, sebagian besar orang di kerajaan Islam tidak tahu siapa keluarga Rasulullah. Dengan cibiran mengejek, Abdullah bin Ziyad berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mempermalukan dan membunuh kalian semua." Terkejut dengan hinaan Abdullah bin Ziyad, cucu Nabi Muhammad dengan tegas menjawab, "Sebaliknya, segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan nabinya dan membersihkan kita sepenuhnya dari kotoran. Hanya orang-orang yang rusak akhlaknya yang dipermalukan oleh Allah dan orang-orang bejat yang dibantah. Dan mereka itu bukan kami, wahai Ibnu Ziyad." Zainab binti Ali, cucu Nabi Muhammad, memperingatkan Abdullah bin Ziyad tentang pertanggungjawabannya di akhirat dengan mengutip surat Ali Imran. Orang-orang kafir tidak boleh berpikir bahwa jeda kami adalah untuk kebaikan mereka. Kami hanya memberi mereka waktu untuk membiarkan mereka meningkatkan dosa-dosa mereka.
bagi mereka azab yang menghinakan. Perempuan berdaya ini dengan fasih terus melontarkan dialog kritisnya, membantah klaim Yazid yang semakin terpojok. Hingga akhirnya ia dan kerabat yang ditawan dibebaskan. Dalam banyak hal, Zainab binti Ali adalah sosok perempuan panutan yang melakukan perang dialog melawan penindasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya. Panglima perang perempuan muslim ini bahkan dikatakan telah menyebabkan kebangkitan kembali umat Islam. Kecerdasan Zainab binti Ali terlihat sangat jelas. Kapasitasnya dalam menyerap informasi sangat luar biasa. Dia adalah penghafal Al-Quran, hadis Nabi, serta aturan pendidikan. Ia pun menjadi advokat untuk wanita di masa di mana belum pernah ada hal seperti itu. Dia akan mengadakan pertemuan untuk wanita di mana dia akan menyampaikan pengetahuannya dengan sangat singkat. Di antara banyak mata pelajaran, dia mengajar hukum Islam dan tafsir Al-Quran. Wanita biasa berkumpul untuk mengambil pelajaran Islam darinya dan menyerap sopan santun dan nilai-nilainya. Zainab binti Ali dikenang sebagai perempuan berdaya yang pemberani. Ia merupakan salah satu panglima perang perempuan dalam Islam yang terkenal dari abad ke-7. Hal ini dibuktikan ketika Zainab binti Ali turun berperang dialog dengan musuh ketika keluarganya dalam bahaya karena diburu oleh Khalifah Yazid yang bertekad membunuh semua keturunan laki-laki Nabi Muhammad pada peristiwa Karbala, sehingga ia dijuluki singa wanita dari Karbala. Zainab menjadi salah satu saksi kelam tragedi Karbala. Kedua putranya syahid di Karbala, sehingga ia dapat merasakan kepedihan yang dirasakan para syuhada Karbala dan saudara tercintanya Husain. Dalam rombongan tawanan, Zainab bertindak sebagai penanggung jawab rombongan. Dia berusaha sedapat mungkin menyediakan segala kebutuhan kaum perempuan dan anak-anak. Sayyidina Zainab menghibur mereka dalam setiap kesulitan, setiap kelaparan, kehausan, dan mengalami tindakan pemukulan. Ia juga melindungi seluruh keluarga Husain beberapa bulan setelahnya ketika mereka dipenjara oleh dinasti Umayyah. Di Kufah, para tawanan dimasukkan ke dalam penjara, sementara di Syam, mereka ditempatkan di sebuah bangunan tanpa atap. Begitu juga bukan sesuatu yang mudah baginya harus menanggung kedinginan, kepanasan, dan kematian Ruqayyah. Dari sisi kesabaran dan ketekunan, Sayyidina Zainab adalah satu-satunya orang yang memiliki kedua sifat tersebut. Zainab binti Ali adalah seorang wanita yang soleh dan memiliki cinta yang mendalam untuk menyembah Allah, menghabiskan malamnya dalam doa dan hari-harinya berpuasa. Dia dianugerahi beberapa gelar seperti Al-Qilah, wanita bangsawan, Al-Alimah, wanita yang berilmu, Al-Fasihah, wanita yang mahir fasih, Al-Kamilah, yang sempurna, Aminatullah, orang yang beriman kepada Tuhan, dan Aradiyah bin Qadri wal Qada, orang yang ridho atas ketentuan qada dan qadar ilahi. Gelar tersebut diberikannya karena ia begitu tegar menghadapi berbagai kesulitan dan musibah, yang mana jika sedikit saja dari musibah dan kesulitan itu diberikan kepada gunung yang kokoh, maka gunung akan meleleh seketika. Tetapi sosok yang teraniaya ini begitu kuat dan tegar, terasing dan sendiri bagaikan gunung yang mencakar langit. Ia tetap tegak menghadapi semua permasalahan. Dari cerita perjalanan yang dihadapi oleh Zainab tersebut, maka ada begitu banyak makna yang dapat diteladani oleh para muslimah saat ini. Salah satunya adalah bahwa sejatinya, seberat apapun keadaan yang kita alami, bila kita tetap percaya ini yang terbaik dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata jadilah keikhlasan karenanya menjadi pilihan terakhir. Zainab binti Ali, sang panglima perang perempuan abad ke-7 ini meninggal pada 15 Rajab 62 Hijriah di usia 57 tahun. Menurut beberapa sumber, dia meninggal karena sakit selama perjalanan dengan keluarganya dari Madinah ke Damaskus di Suriah, di lokasi yang dikenal sebagai Zanabiyah.
Beberapa orang mengatakan bahwa makam cucu Nabi Muhammad tersebut dapat ditemukan di dalam Masjid Sayyidina Zainab di Damaskus, Suriah. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.